Aksi nyata 3.3 pengelolaan program yang berdampak bagi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Retno Kusumo, CGP Angkatan 10 SDN Medalem Modo, Kabupaten Lamongan. Saya selalu dibimbing oleh Ibu Fasilitator, Ibu Ika Vidyasari Aristawati, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Martin Indah. Tujuan pembelajaran khusus adalah yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program yang saya ambil adalah Sahabat, Sampah Hasilkan Aksi Bersih, Aman, dan Tertata. Tujuan dari program Sahabat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua, mendorong tindakan nyata dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan aman. Yang keempat, membangun kolaborasi antar komunitas sekolah. Dan yang kelima, mempromosikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Latar belakang dari program Sahabat itu sendiri adalah masalah sampah di lingkungan sekolah menjadi perhatian yang serius karena dapat mempengaruhi kualitas kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan siswa dalam proses belajar. Banyak siswa yang masih kurang memahami pentingnya memilah sampah dan membuangnya di tempat yang tepat, sehingga sampah sering menumpuk di area sekolah seperti kelas dan halaman. Akibatnya, sekolah menjadi tempat yang kurang bersih dan tidak sehat bagi seluruh komunitas sekolah. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 membuat proses pengelolaan sampah di sekolah menjadi kurang efektif. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit menular yang ditularkan melalui sampah yang menumpuk. Aksi nyata tahap B, buat pertanyaan utama. Sesuai dengan tahapan alur Bagja, tahapan buat pertanyaan utama adalah sebagai berikut. Tahapan pertama yang dilakukan adalah survei lingkungan bersih di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman siswa mengenai lingkungan bersih di sekolah. Saya juga selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mendukung program Sahabat ini. Dukungan dan kolaborasi juga saya lakukan dengan rekan sejawat. Selanjutnya, saya juga melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis sampah dan pemilihannya kepada seluruh peserta didik SDN Medalem. Catatan refleksi 4P tahap buat pertanyaan utama adalah sebagai berikut. Peristiwa. Dalam pelaksanaan program Sahabat, beberapa kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran murid dan warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Peristiwa ini melibatkan murid dalam berbagai aktivitas seperti survei, diskusi kelompok, dan sosialisasi tentang jenis-jenis sampah. Survei awal dilakukan untuk mengukur pemahaman murid mengenai kebersihan dan bagaimana mereka memandang pentingnya memilah sampah. Murid memberikan pandangan yang beragam tentang kondisi kebersihan di sekolah dan ide-ide yang inovatif tentang bagaimana membuat lingkungan sekolah lebih bersih. Saya juga membagikan lembar kuesioner untuk mengidentifikasi pandangan mereka tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid untuk menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan sehat. Kami membahas strategi yang tepat untuk menjaga kebersihan setiap hari.
termasuk jadwal piket dan cara memotivasi murid agar tetap peduli pada kebersihan. Setelah itu, kami mengadakan sosialisasi tentang jenis-jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan B3, serta cara-cara memisahkan dan mengelola sampah tersebut. Murid-murid diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai kebiasaan mereka dalam menjaga kebersihan di rumah maupun di sekolah. Perasaan. Melalui tahap buat pertanyaan utama aksi nyata ini, saya merasa sangat terinspirasi oleh partisipasi aktif dari murid. Mereka antusias dan dengan bersemangat memberikan pendapat selama diskusi. Saya juga merasa bangga bisa bekerja sama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah yang sama-sama berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan. Secara pribadi, saya merasa lebih terhubung dengan murid dan lebih sadar akan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Pembelajaran. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa melibatkan murid dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kebersihan. Saya juga menyadari bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, baik kepala sekolah, guru, maupun murid, adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Sosialisasi tentang jenis sampah membuka wawasan murid tentang tanggung jawab lingkungan dan memberi mereka pengetahuan dasar tentang pengelolaan sampah yang benar. Penerapan. Untuk kedepannya, saya berencana yang pertama menerapkan program rutin di mana murid secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah, seperti lomba kebersihan antar kelas atau jadwal piket harian yang lebih terorganisir. Kedua, membuat sistem pemilihan sampah yang lebih baik di sekolah, dengan menyediakan lebih banyak tempat sampah yang terpisah untuk sampah organik, anorganik, dan B3, serta mendorong murid untuk aktif memilah sampah mereka sendiri. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara berkala untuk menjaga kesadaran murid akan pentingnya kebersihan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, saya juga ingin menjalin lebih banyak kolaborasi dengan komunitas lingkungan sekitar sekolah agar kebersihan menjadi budaya yang terus berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan A, ambil pelajaran. Tahapan baca selanjutnya adalah tahap A, ambil pelajaran, adalah sebagai berikut. Ini adalah dokumentasi tahap ambil pelajaran. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid untuk melibatkan semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan tertata. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi membersihkan lingkungan sekolah secara berkala. Ini adalah dokumentasi bagaimana anak dapat memilah sampah dengan benar. Dan ini adalah sekolah yang terlihat bersih dan tertata. Catatan refleksi 4P tahap ambil pelajaran. Peristiwa. Pada pelaksanaan program Sahabat memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan tertata. Langkah pertama adalah kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan dukungan dalam menjaga kebersihan sekolah. Diskusi dilakukan untuk merancang strategi yang efektif dalam melibatkan semua pihak dalam program kebersihan. Selanjutnya, saya mencari contoh nyata aktivitas yang dapat mendorong kepedulian murid. Salah satu ide yang diterapkan adalah kegiatan membersihkan sekolah secara berkala. Aktivitas ini melibatkan murid secara langsung dalam proses menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar teori tentang kebersihan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam praktiknya. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk membersihkan area tertentu di sekolah, seperti kelas dan halaman. Kegiatan ini dilakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali. Selain itu, aktivitas lain yang dilakukan adalah mengajarkan murid cara memilah sampah. Kami memperkenalkan konsep pemilihan sampah organik, anorganik, B3, serta menyediakan tempat sampah yang terpisah di lokasi sekolah. Setiap tempat sampah dilabeli dengan jelas, sehingga murid dapat dengan mudah membuang sampah sesuai jenisnya. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih murid agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan memahami pentingnya memilah sampah untuk proses daur ulang dan pengolahan yang lebih baik. Akhirnya, dengan penerapan program ini,
ini, situasi sekolah terlihat bersih dan tertata. Area sekolah termasuk kelas dan halaman menjadi lebih bersih dan rapi, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi seluruh warga sekolah. Perubahan ini terlihat dari pengurangan jumlah sampah yang berserakan dan peningkatan kepedulian murid terhadap kebersihan. Perasaan. Melalui tahap ambil pelajaran aksi nyata ini, saya merasakan berbagai emosi positif. Melihat kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lainnya berjalan dengan baik, memberikan rasa kepuasan dan bangga. Keterlibatan murid dalam kegiatan kebersihan sekolah menunjukkan bahwa mereka mulai memahami dan menghargai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Murid tampak antusias saat berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan sekolah dan memilah sampah, yang menandakan bahwa mereka merasa bagian dari perubahan yang positif. Pembelajaran. Dari tahap aksi nyata ini ada beberapa pembelajaran penting yang dapat diambil. Yang pertama, kolaborasi yang solid antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid sangat penting untuk keberhasilan program. Yang kedua, aktivitas yang melibatkan murid secara langsung terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepedulian mereka. Kegiatan membersihkan sekolah secara berkala memberikan pengalaman praktis kepada murid dan memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga, pengajaran tentang pemilahan sampah sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang baik. Dan yang keempat, situasi sekolah yang bersih dan tertata merupakan hasil langsung dari usaha bersama dalam melaksanakan program ini. Penerapan. Untuk penerapan ke depannya, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program Sahabat. Yang pertama, melanjutkan kolaborasi. Teruskan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, murid, dan wali murid. Jadikan kolaborasi ini sebagai bagian dari budaya sekolah dengan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas dan mengevaluasi program kebersihan. Libatkan lebih banyak pihak dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kebersihan untuk memastikan semua orang merasa terlibat dan bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan aktivitas kegiatan kebersihan. Tambahkan variasi dalam kegiatan kebersihan untuk menjaga keterlibatan murid. Misalnya adakan kompetisi kebersihan antar kelas atau proyek kebersihan tematik yang melibatkan kreativitas murid. Pastikan kegiatan ini tetap rutin dan terjadwal dengan baik untuk membentuk kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.